Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Usai menambat perahu, pegawai sebuah tempat wisata di Mentawai ditemukan tewas. Puluhan jemaah umroh kena tipu Biro Perjalanan. Libur Nataru, penumpang kereta api membludak. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta api dari Stasiun Padang meningkat tajam. Seperti yang terlihat di Stasiun Padang pada hari Rabu. Penumpang datang bersama keluarga, bersama teman, bahkan bersama komunitas masing-masing. Kebanyakan penumpang pergi berlibur ke Pariaman menggunakan kereta api Pariaman Express. Masa libur yang cukup panjang dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur ke Pariaman pagi hari. Pada sore harinya, mereka kembali lagi ke Padang menggunakan kereta yang sama. Seperti yang dilakukan ibu-ibu anggota Majelis Taklim ini. Mereka ke Pariaman bukan untuk menghadiri pengajian atau kegiatan rohani lainnya, melainkan hendak berwisata ke Pantai Gandoria. Rencananya mau ke Pariaman. Kami dari anggota Majelis Taklim Masjid Al-Aqsan, rombongan. Karena udah lama tidak ke Pariaman, jadi mau wisata ke Pariaman lah, naik kereta apinya Pak. Libur ya, sore nanti pulang jam 5. Baru, udah lama yang tidak pergi itu. Diajak teman-teman Majelis Taklim. Hal yang sama juga dilakukan warga Jati 6 Padang. Satu rukun warga yang berjumlah hampir 70 orang pergi berwisata bersama ke Pantai Gandoria Pariaman. Selain untuk memanfaatkan hari libur, juga untuk merekatkan silaturahmi antar warga. Warga Jati 6 RW 6 RT 102 dan warga lainnya ke Pariaman. Jumlah lebih kurang 68 orang, satu gerbong lebih kurang. Pertama libur, itu ada niat dari RW kita untuk mengajak warganya bersilaturahmi. Yang penting fokus di Gandoria. Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk ke tempat lain, kalau ada waktu kita ke sana. Baliknya? Jam 5 lebih kurang. Kereta lagi? Iya, kereta lagi. Ini PP ini Pak. PP. Menurut Humas PT KAI di Fredua Sumbar, masa libur Nataru ditetapkan selama 18 hari, mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Selama 6 hari pertama libur Nataru, PT KAI di Fredua Sumbar telah melayani hampir 36.000 orang penumpang. Jumlah ini lebih besar 20% dibanding bulan sebelumnya, yang berjumlah rata-rata 4.900 orang lebih penumpang per hari. Jumlah ini untuk 3 tujuan kereta api, yaitu kereta api Pariaman Express tujuan Padang Naras, kereta api Minangkabau Express untuk tujuan bandara, dan kereta api Lembah Anai tujuan Duku. Namun yang terbanyak adalah penumpang kereta api Pariaman Express tujuan Naras. Untuk karakteristik penumpang yang menggunakan kereta api Pariaman Express tujuan Pariaman itu kebanyakan atau sebagian ataupun sebagian besar itu adalah penumpang rombongan ataupun perorangan yang menikmati wisata di kawasan Pariaman. Jadi ketika pagi mereka berangkat dari Stasiun Padang, lalu sorenya balik lagi dari Pariaman ke Padang. Diperkirakan jumlah penumpang ini akan terus meningkat sampai dengan pergantian Tahun Baru 2025 mendatang. Laude Johardiansyah melaporkan dari Padang. Karena sering mengonsumsi sabu-sabu dan juga kalah bermain judi daring, seorang ayah di Padang Pariaman tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun hingga mengalami patah kaki.
Penganiayaan itu dilakukan Bayu Nanda Pratama yang baru berusia 30 tahun di rumahnya di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Padang Pariaman. Penganiayaan itu dilakukan di saat korban ditinggal ibu kandungnya. Tersangka mengaku menganiaya korban karena emosi mendengar tangisan bocah yang tak berhenti. Korban dianiaya hingga mengalami patah kaki. Ibu korban yang pulang ke rumah dan melihat anaknya menangis dengan kaki terkulai, langsung membawa korban ke RSUD Padang Pariaman. Setelah itu, ibu korban melapor ke polisi. Tak lama kemudian, Bayu Nanda Pratama diciduk polisi. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam keterangan kepada pers mengatakan, selain emosi karena kalah berjudi daring, sehari sebelumnya, Bayu mengonsumsi sabu-sabu. Residivis ini pernah ditahan pada tahun 2017 lalu dalam kasus narkoba. Bayu sendiri baru menikah dengan ibu korban sebulan yang lalu. Korban ini terbangun dan menangis. Dengan emosi, saya ulangi, dengan emosi tersangka paha korban dengan kaki kanan. Tersangka kini ditahan di Mapores Padang Pariaman dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hujan yang terjadi dalam sepekan terakhir di sejumlah wilayah di Sumatera Barat berimbas terhadap naiknya harga sembako. Seperti yang terlihat di Pasar Simpang Tabing Padang, Rabu pagi. Menurut pedagang cabai, sebelumnya harga cabai di pasaran telah mulai merangkak naik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Namun saat ini diperparah karena banyaknya petani di daerah penghasil cabai, seperti Solok dan Padang Panjang, tidak bisa memanen hasil kebunnya karena hujan yang tidak kunjung reda. Cabai merah saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga normalnya hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau dijual Rp40.000 per kilogram, naik lebih dari 50% dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Pada saat normal, cabai hijau hanya dijual Rp15.000 per kilogram. Selain cabai, kentang dan tomat justru mengalami penurunan harga dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga bawang merah saat ini dijual Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sekarang kita menjual 50. Biasanya kemarin 40, sekarang udah naik 50. Kalau untuk bawang biasanya kami menjual 35, sekarang udah 40. Kalau tomat sama kentang itu udah turun dari 18, sekarang udah 15. Karena hujan banyak yang longsor, jadi stok barang di pasar raya kurang masuk. Tidak hanya bahan dapur, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 1 pekan terakhir. Sebelum ini, harga telur hanya Rp50.000 per papan. Sekarang dijual dengan harga Rp60.000 per papan. Harga telur sekarang lagi melonjak karena pemasukan banyak, orang mau Natal, Tahun Baru. Saya naik tuh harga telur. Biasa harga normalnya 50, sekarang per lapi. Nah sekarang 60 per lapi sekarang. Itu sudah naik sejak berapa lama ini, Bu? Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Diprediksi sampai berapa lamanya, Bu? Habis Tahun Baru. Habis Tahun Baru. Iya. Ini memang biasa terjadi kayak gini, Bu? Iya, ya? tiap tahun kayak gini. Tiap tahun kayak gini. Menurut pedagang,
harga akan terus naik jika cuaca masih tidak menentu seperti saat ini. Sebab hal itu mengakibatkan petani tidak bisa memanen. Selain permintaan masyarakat juga relatif tinggi menjelang tahun baru. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.